Perkenalkan, nama Ustadz Zainul Arifin, guru dari SMA Al-Hikmah Surabaya. Ustadz adalah peserta program PPG Pendidikan Profesi Guru dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Berikut ini adalah kartu peserta untuk kegiatan UKIN. Insya Allah di dalam kegiatan hari ini, siang ini, kita akan didampingi oleh penyelia untuk kegiatan UKIN. Beliau adalah Bu Nunung Suryati, MED, PhD, dan juga nanti ada observer dari Ustadzah Ika. Oke, sebelum kita mulai, silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan isti'dadan ijabatus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'u basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, 12 IPA 1. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ustaz. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Adli sudah memberikan jempol, penanda anak-anak Ustadz sedang sehat ya. Terima kasih yang sudah hadir tepat waktu ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, seperti biasanya Ustadz akan melakukan presentasi. Materi kita kali ini itu adalah statistik ya, subbab untuk ukuran penyebaran data. Di sini ya, kita hari ini untuk melakukan sinkron. Media yang kita gunakan adalah e-learning sekolah kita. Ada modul juga, ada PowerPoint, dan yang terakhir nanti ada video ya. Untuk diskusinya kita gunakan untuk di Jamboard. Oke, Ustadz panggil satu-satu untuk absensi anak-anak. Ustadz Faiz, Yusuf Faiz ada? Hadir, Ustaz. Alvin Amir. Hadir. Alvin Andika Maula. Hadir, Ustaz. Sazada. Hadir. Alhamdulillah lengkap semua ya, kecuali Mas Alvin Andika ya, karena izin ngantarkan orang tuanya. Sebagai acuan kita nanti di pembelajaran hari ini. Oke, di bab statistika jangan lupa pilih menu yang subbab yang ke-6, yaitu menentukan ukuran penyebaran data. Ini yang kita gunakan hari ini, bahan ajar ya, adalah modul yang bahan ajar yang sudah Ustadz siapkan buat kalian untuk dipelajari ya. Kemudian setelah bahan ajar di sini ada video, 3 video. Kemudian di LKPD ya, ini akan kita gunakan untuk diskusi nanti di bagian inti ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini terkait dengan varian dan standar deviasi data tunggal. Soal yang kedua, varian dan standar deviasi data kelompok. Nah, ini sudah diberikan seperti ini. Kemudian yang ketiga, soal yang ketiga ini adalah terkait dengan TPEC, penggunaan tentang teknologi. Ini Ustadz syaratkan wajib menggunakan Excel. Oke, kemudian ini ada media belajar. Ini adalah PowerPoint Ustadz yang Ustadz jadikan ke dalam bentuk PDF. Sebelum Ustadz masuk ke materi kita hari ini, silakan dibuka kuisisnya, mengingat kembali materi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Semoga ini menjadi jembatan sehingga kalian ingat dan siap menerima pelajaran yang akan Ustadz sampaikan hari ini ya. Silakan dibuka dulu untuk kuisisnya. Untuk linknya akan Ustadz sampaikan di kolom chat ya. Atau silakan bisa dilihat di sini untuk join kodenya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cilmi, oke. Banyak yang benar, insya Allah banyak yang ingat ya dengan materi yang sudah saya ajarkan. Maulah diingat-ingat kembali materi yang sudah saya ajarkan. Ya, klasemen sementara masih dipegang sama Filza. Ya, Sazada langsung menyalip beberapa temannya di kedudukan nomor 2. Silakan yang belum, semakin lama menentukan jawaban, maka semakin kecil kesempatan untuk di posisi teratas ya. 5 teratas ini dapat nilai plus ya. Oke, peringkat satunya Andika Putra, peringkat 2-nya ada Filza, dan peringkat ketiganya Adin ya. Kalau kalian paham tentang materi yang ada di sini, itu akan mempermudah dalam pembelajaran yang akan Ustadz ajarkan di hari ini ya. Oke, sebelum Ustadz lanjut ke menampilkan PowerPoint pembelajaran kita, silakan
di samping kalian disiapkan untuk catatan atau buku tulis ya. Barangkali nanti ada hal-hal yang penting, silakan nanti tinggal disalin ya. Oke, ini sudah ready untuk PowerPoint-nya. Sudah siap anak-anak untuk buku tulis, kertas di samping untuk menghitung barangkali ya. Pembelajaran kita hari ini sebagaimana yang Ustadz sampaikan di awal adalah tentang ukuran penyebaran data ya. Yang kita bahas untuk pembahasan hari ini adalah varian dan standar deviasi ya, termasuk dengan tujuan pembelajaran kalian nanti menentukan 3 poin di sini. 1, menentukan ukuran penyebaran data varian. Kemudian kalian nanti harus bisa menganalisis ukuran penyebaran data. Yang ketiga, bisa menyajikan dalam penyelesaian masalah. Untuk 1, 2 ini akan kita lakukan di kegiatan sekarang. Kemudian nanti yang ketiga itu adalah di kegiatan diskusi. Pernahkah kalian melakukan pengamatan? Itu saya yakin sejak SD, SMP, SMA ya. Pasti kalian sudah pernah melakukan pengamatan, dan pengamatan itu biasanya kita catat ya. Nah, dari hasil pengamatan apakah data yang kalian peroleh itu bervariasi ya. Dari data-data itu ya, sebaran sejumlah nilai data. Standar deviasi itu adalah akar dari varian. Jadi untuk varian sama standar deviasi ini saling berhubungan. Semakin rendah nilai standar deviasi maka semakin mendekati rata-rata. Begitu sebaliknya, kalau seandainya standar deviasinya semakin tinggi maka semakin lebar rentang antara nilai setiap datum dengan rata-ratanya. Coba perhatikan, Ustadz punya data ini, nilainya 4, 5, 6, 7, 8, memiliki rata-ratanya 6, nilai variansinya 2 dan standar deviasinya sudah diberikan. Kemudian Ustadz punya data kedua, rata-rata 6, variannya 8 dan standar deviasinya 2,83. Apa yang bisa kalian tarik kesimpulan dari 2 buah data ini? Rata-ratanya sama Ustadz. Padahal nilai datanya itu berbeda ya. Adrian bisa menambahkan? Jumlah datanya sama. Ternyata kalau 2 data ini yang berbeda ini, kalau kita menggunakan konsep ukuran pemusatan data itu sama 6. Tetapi rata-rata ini tidak bisa menggambarkan seberapa menyebar datanya. Nah, jadi kalau kita mengandalkan rata-rata saja itu tidak bisa menggambarkan seberapa menyebar data yang diberikan. Tetapi kalau menggunakan varian dan standar deviasi kita akan tahu ya. Oke, yang pertama Ustadz akan bahas tentang bagaimana menentukan varians data tunggal. S kuadrat sama dengan 1/n dikalikan dengan sigma kuadrat dari selisih XI dikurangi X bar. XI itu apa, Adli? Datum ke I. Silakan diamati, di sini ada videonya Ustadz. Ustadz akan memberikan contoh bagaimana menghitung nilai sebuah varians dari data tunggal yang diberikan. Maka langkah yang pertama kali kita lakukan adalah menghitung rata-rata dari data tersebut, sehingga diperoleh nilai dari rata-rata data di atas adalah 6. Seperti ini, kita masukkan ke dalam rumus variannya. Varians dari data tunggal yang diberikan di sini bernilai 2. Pada kesempatan kali ini, Ustadz juga akan memberi contoh bagaimana menyelesaikan sebuah varians dari data tunggal menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Kalau dalam Excel untuk mencari rata-rata kita ketikkan AVG saja. Variannya 10 ini kita bagi dengan banyaknya datum adalah 5. Oke, ternyata variannya 2. Karena sudah paham, kita melakukan kegiatan analisis dari video yang kalian amati tadi terkait dengan nilai varian data tunggal ya. Ustadz ingin kalian bisa menyimpulkan. Silakan ditunjukkan ke kamera. Ustadz ingin lihat apakah sudah mengerjakan atau belum. Silakan ditunjukkan di kamera. Oke, di tangan ketiga, 3, 2, 1. Silakan ditunjukkan Faiz. Oke, sip. Silakan Eki. Mencari rata-rata terlebih dahulu. Ada yang bisa nambahkan Eki tadi? 1/n. 1/n-nya. Terima kasih Dani. Bisa mengoreksi temannya ya. Oke, untuk varian dari data kelompok ya. Oke, dirumuskan seperti ini. Ustadz minta kalian bisa fokus terkait dengan video kedua. Kita mengupas bagaimana mencari nilai varian jika data yang diberikan adalah data kelompok. Harus kita lakukan adalah mencari rata-rata terlebih dahulu. Diperoleh rata-ratanya adalah 42,17. Selanjutnya tinggal kita hitung. Nah, ini tadi yaitu jumlah dari FI kali X kuadrat XI min X bar ya. Ini kita bagikan dengan frekuensinya, jumlah dari frekuensi ya. Sehingga kita peroleh varian dari data
berat badan yang diberikan pada soal ini tadi ternyata variannya adalah 26,81. Oke. Sampai di sini ini adalah cara menghitung varian jika diketahui datanya adalah berupa data kelompok atau tabel distribusi data kelompok. Bagaimana kalau misalkan Ustadz menggunakan aplikasi Excel sekarang? Coba kita gunakan aplikasi Excelnya. Oke, ini ya. Ini adalah soal yang tadi berat badan ya. Tapi kita menggunakan Excel sekarang. Oke, kita ganti dengan X ya, kita blok. Kita ganti dengan XI. Nah, XI ini adalah titik tengah dari data yang diberikan. 31 sampai 35 titik tengahnya adalah 33. Ini saya hapus dulu biar tidak mengganggu. 33, kemudian ini 38. Ini adalah titik tengah dari data rentang data yang diberikan dari masing-masing kelas. Kenapa ini dibutuhkan? Karena nanti digunakan untuk mencari rata-rata terlebih dahulu. Saya kopikan dari sini biar cepat. Oke, sini saya hapus. Ini kita tambahkan dengan FI dikali XI ya. Saya perbesar dulu, barangkali kurang jelas ya. Oke, di sini kita tambahkan sama dengan FI kali XI, berarti ini dikali ini ya. Berarti ini kita kali dengan ini. Oke, kita enter. Nah, karena sudah dapat satu, kita double klik kan kolom jumlah. Jumlah ini juga boleh kita copy seperti ini. Oke, nah ini secara otomatis untuk rumusnya sesuai ya. Oke, atau boleh kalian tulis sendiri sum, kemudian di sini di blok gitu ya. Oke, enter. Isinya berarti ini kita bagi dengan ini ya. Manfaatnya kalau Ustadz menggunakan Excel, nah kalau ini berubah-ubah datanya, misalkan salah entry gitu ya, kemudian saya perbaiki, oh ini datanya tidak 7, misalkan Ustadz ganti 8 gitu ya karena salah entry. Nah, secara otomatis ini nanti semuanya berubah. Jadi kita tidak perlu menghitung dari awal ya. Kemudian kita tambahkan kolom ini ya, kolom dari titik tengah dikurangi dari rata-rata. Nah, nanti kita kuadratkan sehingga untuk menambahkan satu kolom lagi, Ustadz copy saja, tambahkan pilih insert. Oke, di sini simbol ini equation ya. Kita pilihkan equation, kemudian kita ketikkan di sini rumusnya adalah ini bar. Itu berarti ini ya. Jangan lupa kita kasih kurung. Dikurangi dengan X barnya. X barnya adalah ini ya. Kemudian kita kuadratkan. Nah, sesuai rumus kita kuadratkan. Enter. Oke, kalau tidak nampak seperti ini, berarti ini kurang lebar ya. Kita kurangi sampai 2 digit saja. Biasanya perhitungannya pembulatan 2 digit di belakang koma ya. Untuk selanjutnya kita tidak boleh ini di kontrol ke bawah ya, di scroll ke bawah tidak boleh karena nanti pasti akan rumusnya bergeser ya. Sedangkan coba ya kita cek ya. Nah, ini X2 nya betul 38 dikurangi ini rata-ratanya kan tidak ada ya. Makanya kan kita lihat, oh ini ribuan ini. Berarti supaya tidak bergeser ya. Seperti ini kan bergeser ini rata-ratanya, padahal harusnya di sini kan yang merah ya. Begitu juga di kelas keempat, nah ini bergeser jauh malah ya. Supaya tidak bergeser rata-ratanya, maka di sini rumus yang ini ya kita kasih tanda semacam dolar ya. Kita mengunci supaya tidak bergerak dia. Yang kolom C10. Oke, kita enter. Oke, selanjutnya karena sudah kita kunci, kita double klik. Oke, sudah pasti benar. Kita cek ini, betul. Oke, ini kita sudah lakukan tadi. Kita I, ya, desain. Oke, ini FI. Kuadrat selisihnya. Oh, ini kuadrat selisihnya. Nah, kita enter. Oke, kalau sudah kita double klik. Nah, ini boleh kita double klik karena memang berjalan semua ya, baik FI maupun kuadrat selisihnya ini. Kita perhatikan, kita cek. Kelas pertama betul, kelas kedua betul, kelas ketiga dan kelas keempat ya. Kurung. Oke, kita blok ini. Enter. Oke, ini adalah jumlah dari tabel ini, yaitu jumlah karya. Variannya adalah dirumuskan dengan jumlah dari kolom ini. Oh, ini ternyata.
kita klik saja, kita bagi dengan jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya adalah 30. Oke, kita enter. Oke, ternyata nilai variannya adalah 26,81. Nah, oke. Menurut Ustadz, keunggulan kita menggunakan Excel daripada manual itu seandainya sekali lagi data itu terkadang kita inputkan salah ya. Kalau manual pasti kita akan merubah semua ya, sulitan. Tapi kalau data Excel, data manapun yang kita ubah nanti secara otomatis langsung ketemu dan ini pasti akan berubah ya. Sebagai contoh misalkan, oh ini ternyata bukan 9, yang benar adalah 12 anak gitu ya, yang berat badannya 41 sampai 45. Coba kita edit ya, 12 ini Ustadz enter pasti akan berubah semua ini. Oke, Ustadz enter. Nah, lihat ini berubah semua ya. Kita cek dari perhitungan kita tadi di PowerPoint ya. Oke, Ustadz rasa cukup jelas ya di video. Oke, silakan sebelum Ustadz lanjutkan, ada yang ditanyakan? Halo, Ustadz butuh feedback ini? Tidak ada. Tidak ada. Oke, Ustadz lanjutkan ya. Silakan menganalisis seperti tadi, tetapi ini adalah nilai varian data kelompok. Oke, silakan Ustadz kasih waktu 1 menit. Semoga tidak ada yang salah konsepsi ya terhadap materi yang Ustadz sampaikan, baik secara lesan maupun secara videonya Ustadz. Hitungan ketiga, silakan ditampilkan apa yang kalian tangkap dari video itu. Itu adalah bagian terpenting yang nanti jadi bekal ya nanti dalam pembahasan LKPD kita. Oke, hitungan ketiga silakan ditunjukkan kamera. 3, 2, 1. Oke, segera Adli, Andika, mana hasil pekerjaannya? Eki. Oke, dan sudah. Oke, Ustadz tak beralih ke layar yang lain. Oke, sudah semua. Cilmi ke belakang kah? Oke, terima kasih anak Ustadz. Ustadz akan memilih kayak tadi, memilih satu anak untuk menyampaikan apa yang bisa dianalisis ya. Tadi Adrian sudah, coba Ustadz cari yang lain. Ustadz milih Dani. Silakan Dani. Yang pertama hampir sama kayak tadi waktu data tunggal, cari rata-rata. Oke. Terus titik tengah. Oke. Terus kalau saya menangkapnya langsung ke rumus. Oke. Ini jadi bahan pertanyaan ke Ustadz, ke kalian ya. Untuk menentukan langkah-langkah tadi disampaikan sama Dani, apakah lebih dahulu mana? Kita mencari rata-rata dulu kah atau titik tengah dulu kalau data kelompok? Silakan Rata-rata pakai titik tengah. Gimana Raffi? Nyari rata-rata pakai titik tengah. Jadi siapa dulu? Kalau seandainya Ustadz punya soal berupa tabel, apa yang saya lakukan? Rata-rata dulu kah atau titik tengah dulu? Titik tengah dulu kalau saya. Oke, titik tengah dulu ya. Oke, terima kasih. Oke, langkah berikutnya apa yang kita bahas di sini? Ini adalah standar deviasi ya. Disampaikan tadi di awal Ustadz menyampaikan bahwasanya standar deviasi itu adalah kuadrat dari nilai varian. Nah, jadi kalau ada pertanyaan standar deviasi, kalian harus mencari varian dulu. Nah, ini contohnya tadi pada contoh pertama data tunggal kita memiliki variannya 2. Maka standar deviasinya berapa? Ya tinggal dikasih akar 2 saja. Nah, tinggal dihitung, kita bulatkan 2 digit di belakang koma, jadilah 1,41. Begitu juga untuk contoh yang kedua, tadi kita punya nilai variannya adalah 26,81. Begitu kita hitung untuk standar deviasinya tinggal dikasih akar, yaitu akar dari 26,81 5,18. Oke, untuk ngecek pemahaman kalian, di sini ada latihan soal ya. Silakan disiapkan di kertasnya. Ini adalah tentang umur. Pertanyaannya tentukan standar deviasi. Silakan Ustadz kasih waktu 3 menit untuk menyelesaikan ini. Semoga cukup dalam waktu 3 menit. Silakan boleh menggunakan alat bantu nak, boleh kalkulator ya atau Excelnya ya, silakan dibuka boleh. Nah, karena yang Ustadz tambahkan di sini adalah pemahaman konsepnya. Insya Allah untuk perhitungan Ustadz yakin kalian bisa ya. Oke, sudah. Farel sudah dapat jawabannya Farel? Masih rata-rata, Ustaz. Oh, masih rata-rata. Oke. Adli sudah selesai Adli? Jawabannya apa Adli? Sepertinya C, Ustaz. C. Oke, ini hanya sampel saja ya. Kita lihat apakah jawabannya Adli benar ya. Kita cek. Oke, sip. Betul ya Adli? Insya Allah Adli sudah paham ya. Silakan yang lain nanti bisa dicoba ya. Untuk yang lain ini jawaban A sama B, D salah semua ya. Tinggal C jawabannya. Oke. Untuk
pemaparan materi Ustadz rasa sudah cukup. Sekarang kita beralih ke kegiatan pembahasan diskusi LKPD kita. Oke, di sini ada LKPD. Silakan didiskusikan LKPD ini, silakan di-download dan didiskusikan. Nanti Ustadz akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok ya. Tadi ada 3 soal, 1 data tunggal, 2 data kelompok, yang ketiga ini khusus untuk aktivitas TIPEK ya, teknologinya wajib menggunakan Excel ya. Oke, Ustadz akan membagi kalian ke dalam beberapa room breakout. Silakan langsung join ya, begitu Ustadz aktifkan untuk kolom breakoutnya. Oke, silakan yang sudah ada di layarnya untuk join ke dalam kelompok, untuk bisa langsung join supaya bisa langsung diskusi ya. Hasil diskusinya silakan ditempatkan di Jamboard, nanti akan Ustadz share di kolom chat ya. Ya, sudah bisa share screen semua ya. Ustadz kasih format untuk udah Ustadz. Multiple ya. Silakan dimanfaatkan diskusi, kemudian hasil diskusinya jangan lupa ditaruh di Jamboard ya. Segera ya. Ketuanya siapa ini? Kelompok 1? Cilmi. Loh, Eki. Berat badan kalian berapa aja tadi? 70. Enggak, aku kan be aku wes 72 70. Oh ya. Aku Adrian jare 50 Adrian. 52 saja. Baik, ini sing gampang baik. Berdua baik. Ahli bagi-bagi gini. Kasih Aku nomor loro. Oke, bisa Nomor lihat. 2 baik. Ayo Cil nomor 2 Cil. Udah. Ustadz mau pindah ke kelompok lain ya. Oke. Kedua. Iku kok nak tengah kon. Oke, ini kelompok 2. Ketuanya siapa ya? Abdul Almur saya Ustadz ini yang Yang 53 kon. soal apa data kelompok boleh pakai Excel atau cuma Boleh. yang Boleh. boleh? 153 kon. Oke. Terima kasih. 153, 156, 160 berarti 158. 156. Ini 161, 165, 163. 163. Oke, ngono 168. Iku 173. Terus iku hitungan kok hilang. Dulu. Apa ya? Terus hitungan iku apa? 153. 178. 173. Ustadz pindah ke room lain ya. Rata-ratanya 70,8. Berarti lihat kok orang pertama 90 kurangi 70,8 terus kuadrat. Baik. Ndak screenmu baik. Sing halaman 3 baik. Sing iki kan, sing LKPD ukuran iki kan. Sing data kelompok gitu. Normal bener. Ya, sing ndi sih? Ono Sing varians dan standar Oh, deviasi nice. data kelompok. Laptopku nge-lag. Nge. varian. Varian data kelompok gitu. Sing data kelompok. Kok nge-lag lagi? dikali 3. Di mana kali iki? 3 itu iki ya. Frekuensi. Nah, itu sekut 2 digit. Ganti 2 digit. Asik. Oke, anak Ustadz sudah kembali ke main room semua. Terima kasih yang sudah kelompoknya luar biasa. Diskusi tadi Ustadz lihat cukup hidup ya diskusinya. Ada yang berani menampilkan, sudah menjelaskan ke teman-temannya bagaimana memperoleh hasilnya. Itu luar biasa menurut Ustadz. Artinya kalian sudah paham apa yang sudah Ustadz ajarkan ya. Untuk berikutnya Ustadz akan share screen untuk kelompok yang sudah lengkap sama kelompok yang belum. Kita akan lihat siapa yang belum dan siapa yang sudah ya. Oke, ini kelompok 5, saya bergeser kelompok 4. Oke, kelompok 3, kelompok 2 masih kurang banyak, kelompok 2. Oke, kelompok 1. Oke, Ustadz kali ini akan milih untuk kelompok 5 untuk mendiskusikan, untuk mempresentasikan ya hasil perhitungannya kepada teman-teman yang di sini. Untuk yang berat badannya masing-masing diketahui nilainya sebagai berikut. 53, 64, 68, 79, dan 80. Setelah itu kita menentukan rata-rata, yaitu menjumlah semua datanya, lalu dibagi banyaknya data yang didapat. Di sini didapati jumlah datanya itu sebanyak 344, lalu dibagi 5, lalu menghasilkan rata-rata 68,8. Setelah itu langkah keempat, kita menghitung selisih kuadratnya. Jadi ini 53 ini
dikurangi rata-ratanya 68,8 didapati negatif 15,8 dan seterusnya sampai orang kelima. Setelah itu kita cari selisih kuadratnya seperti ini 249,64. Itu cara carinya itu data pertama didapati 53 lalu dikurangi dengan rata-ratanya kan ini sudah 15,8 lalu dikuadratkan. Nah, untuk tandanya positif atau negatif ini tidak pengaruh karena di sini kita dikuadratkan. Lalu lanjut menghitung hasil jumlah dari selisih kuadrat ini didapati 502,8. Nah, di sini dituliskan ini yang dinamakan dengan jumlah kuadrat selisih berat badan tiap anggota dengan rata-rata. Lalu lanjut langkah kelima, yaitu kita menghitung jumlah kuadrat selisih berat badan tiap anggotanya dibagi banyaknya anggota. Yang di atas ini didapatinya 502,8 dengan banyaknya anggota di kelompok ada 5, maka 502,8 dibagi 5 mendapati hasil 100,56. Lalu yang terakhir mencari nilai varians. Di sini nilai varians terdapat rumusnya ya. Jadi nilai varians ini hanya tinggal di akar, lalu kita ketemu. Jadi 100,56 ini kita akar, lalu ketemu 10,02. Nah, untuk rumusnya sendiri kira-kira seperti ini. Oke, terima kasih Farel. Terima kasih. Cukup jelas ya penjelasannya untuk LKPD untuk soal yang nomor 1. Untuk berikutnya nomor 2 siapa Farel dari anggotanya? Filza. Filza, oke silakan Filza. Ya, Ustaz. Apakah share screen-nya dari Farel atau Filza sendiri? Silakan. Oh Farel, tidak apa-apa. Ayo silakan. Untuk yang nomor 2 itu mencari varians dan standar deviasi pada data kelompok. Yang hal pertama yang kita lakukan itu mencari titik tengah, yaitu XI. Dari soal diketahui nanti XI-nya yaitu 153 untuk kelas pertama, 158, 163, 168, hingga 173. Selanjutnya ketika mendapati titik tengah, dicari hasil dari FI dikali XI. Fx dikali XI kelas pertama itu 459, yaitu 150. Mic-nya bisa lebih dekat, Filza? Biar jelas. Udah belum, Ustaz? Ya, lebih dekat mic-nya, oke. Untuk FXI kelas kedua 790, FI dikali XI ketiga 1304, FI dikali XI kelas keempat 672, dan FI dikali XI kelas kelima itu 346. Nah, sekarang hal yang selanjutnya kita lakukan adalah mencari rata-rata sementara. Dengan metode rata-rata sementara yaitu rumusnya sigma FI dikali XI, yaitu jumlah dari FI dikali XI dibagi sigma dari FI sendiri, yaitu 3.571 dibagi 22, yaitu hasilnya 162,32. Selanjutnya, kita mencari selisih dari XI dan rata-rata yang tadi kita sudah dapat. Di sini kita tahu XI yang pertama 153 dikurangi hasil yang tadi, hasilnya minus 9,32. Untuk XI dikurangin rata-rata yang kedua, minus 4,32. Untuk selisih yang ketiga itu 0,68, selisih keempat 5,68, selisih yang kelima 10,68. Setelah diketahui selisihnya, yaitu kita kuadratkan. Hasil yang pertama 86,86, yang kedua 18,66, dan seterusnya. Hal yang selanjutnya kita lakukan yaitu mengalihkan FI dengan kuadrat selisih XI dikurangin rata-rata sementara dibagi sigma dari FIC itu sendiri, yaitu 763,72 dibagi 22 sama dengan 34,714. Ini masih variansi. Yang selanjutnya kita cari adalah standar deviasi, yaitu rumusnya akar dari variansi. Variansi yang kita sudah dapat tadi 34,714 kita akar, dan hasil akhir dari standar deviasi yaitu 5,891. Oke, sip. Oh Raffi, silakan Raffi. Jadi pada kali ini kita menghitung varians dan standar deviasi yang telah diketahui dari LKPD, yaitu sudah ada tabelnya pada LKPD tersebut, dan kita hanya disuruh untuk mengembangkan tabel tersebut untuk mencari data-data yang diperlukan. Jadi yang sudah diketahui dari tabel di soal tersebut adalah nilai dan kelas-kelas, kelas dan nilai, serta frekuensi. Selanjutnya, seperti yang dikatakan Ustadz dan Dani sebelumnya, untuk mencari varians dan standar deviasi, langkah pertama adalah mencari rata-rata. Selanjutnya, kita cari nilai FI kali XI. FI kali XI ini adalah frekuensi dari kelas tersebut dikali nilai titik tengah dari kelas tersebut.
Jadi sebagai contoh pada kelas pertama ialah FI kali XI kelas pertama adalah 73 dikali 5. Di Excel ini kita dipermudah karena kita menggunakan komen, jadi kita tidak menggunakan kalkulator, kita tidak perlu mengetik satu-satu, kita hanya menulis komen sama dengan titik mana yang mau kita kali dengan titik mana, maka hasilnya akan langsung tertampil pada kolom yang kita mau. Nah, setelah itu untuk mencari rata-rata kita perlu total dari FI XI tersebut, maka hanya dengan komen sederhana yaitu sama dengan sum buka kurung, habis itu kita track kalau titik mana saja yang mau kita jumlah, yaitu dari titik 356 ke titik 186, negatif 8,269. Ya, untuk menghitung ini kita juga bisa menggunakan komen juga, yaitu komen pada XI kelas pertama dikurangi titik pada rata-rata, yaitu titik rata-rata pada titik tersebut. Maka pada kali ini kita bisa menghitung varians, yaitu kita mengambil FI kali XI negatif X bar kuadrat dibagi dengan total frekuensi, yaitu yang mana kita telah tahu tadi 897,115 dibagi 26 adalah 34,504. Selanjutnya untuk mencari standar deviasi sebagaimana kita tahu adalah akar dari varians, yaitu akar 34,504 adalah 5,874. Oke, sip. Terima kasih Raffi. Cukup rinci ya. Tadi di videonya Ustadz itu tidak ada kolom kelima, singkat Ustadz, tapi langsung Ustadz kasih kuadrat ya. Tapi anaknya Ustadz hebat semua, bisa menambahkan kolom ya. Tapi di videonya Ustadz kolom yang kelima kan tidak ada, tapi langsung Ustadz kuadratkan. Ternyata kalau ditambahkan seperti itu barangkali mudah untuk difahami ya. Tetapi kalau langsung ya silahkan, nanti kolomnya tidak banyak berarti ya, cukup sedikit. Tapi kalau ditambahkan itu kelihatannya lebih mudah dipahami. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, Ustadz minta salah satu di antara kalian untuk berani membuat resume ya, pembelajaran terkait dengan hari ini. Ya, apalagi sudah diperjelas dengan pemaparan kelompok 5. Oke, silakan. Ada yang berani untuk memberikan kesimpulannya pembelajaran hari ini? Silakan. Oke, Hilmi. Silakan Hilmi, pendapatnya bagaimana terkait dengan pembelajaran hari ini? Hilmi, kesimpulannya? Kesimpulannya ternyata kalau menurut saya Ustadz ya. Ya. Rumus-rumus yang telah diajarkan pada hari ini tuh nggak hanya bisa ditulis manual tapi juga bisa dari Excel, Ustadz. Oke, itu note dari Hilmi ya, terkait bahwasanya untuk mengerjakan ini tidak hanya kita menghitung manual tapi bisa memanfaatkan aplikasi Excel. Oke, berikutnya Ustadz minta pendapatnya Eki. Resume yang bisa kamu sampaikan di sini apa, Eki? Untuk pelajaran materi hari ini bisa lebih cepat karena kita bisa memakai alat bantu hitung. Jadi untuk menghitung datanya kan kalau hitung manual biasanya kalau di sekolah itu bisa saja sangat lama, tapi karena ini disuguhkan alat bantu hitung jadi bisa lebih cepat. Oke, terima kasih Eki. Insya Allah hari Jumat ya, kegiatan kita berikutnya insya Allah ada pemateri bagus dari alumni, itu akan memberikan aplikasi terkait dengan statistika. Ya, semoga itu menambah ilmu kita, termasuk Ustadz juga mau belajar juga ya. Oke, silakan ditutup Farel untuk share screen-nya. Gantian biar Ustadz. Oke, ada yang tanyakan terkait pembelajaran hari ini, anak-anak? Insya Allah cukup, Ustadz. Insya Allah cukup ya. Oke, sebelum pembelajaran hari ini Ustadz tutup, Ustadz ingatkan kembali ya. Oke, Ustadz ingatkan kembali di bagian akhir ini di dalam materi statistika yang sudah kita bahas tadi. Di sini ada modul tadi ya. Kemudian untuk melengkapi pengetahuan kalian, mengecek kemampuan kalian, di sini ada soal tentang uji mandiri, varians dan standar deviasi. Ya, silakan dikerjakan. Di situ nanti ada 3 soal ya terkait dengan varian dan standar deviasi. Di mana di sini
Soalnya ada yang dalam bentuk histogram, ya. Ini data tunggal, histogram, kemudian ini analisa, ya. Silakan dikerjakan sesuai deadline waktu yang sudah Ustaz tetapkan di e-learning sekolahku. Terima kasih anak-anak Ustaz yang sudah join tepat waktu. Semoga itu menjadi amal kebaikan kita semua, menjadi salah satu tonggak kedisiplinan kita, ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak Ustaz. Top buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ustaz.